Dokter, terkait dengan ini kan ekonomi sudah mulai membaik. Ya, Kemarin diumumkan sudah tumbuh 7,07%. 07. 07 ya, Pak. 7,07%. Jadi kita sudah melewati Resesi. apa yang kita sebut sebagai resesi. Nah, dokter, bagaimana kita bisa terus melanjutkan ini kalau PPKM ini eh, terus di level 4 atau level 3? Apa Jadi yang bisa disampaikan oleh dokter kepada pemerintah seperti itu? Jadi kalau dari saya, Pak, ini mewakilkan kawan-kawan saya ya, Pak. Maksudnya Ya, saya minta maaf kalau terlalu pedes apa gimana, tapi ini karetnya cuma harus satu. tegas. Kan Karetnya cuma kritik kan satu. harus tegas. Yang Iya, penting kan tidak ada fitnah, tidak iya, ada, semuanya karetnya ada satu, Pak. buktinya. Ya, Pak. Kan terbiasa kita di dunia akademik. Betul, Pak. Jadi gini, Pak Fajrul. Sebenarnya masyarakat itu, terutama yang pedagang. Pedagang ini kan tidak ada gaji bulanan. Pedagang ini, terutama yang Ya, berdagang baju nih, sama berdagang industri kreatif, pariwisata, betul. atau bahkan dagang makanan, itu selalu menghasilkan omset harian. Nah, mereka ini berkata, mereka tuh akan setuju PPKM kalau ada solusi buat mereka. Jadi kayak Mm-mm. contoh, ada yang mau dagang, depan jalannya ditutup. Mm-mm. Mereka nggak, terus suruh delivery, percuma juga. Terus ada lagi yang kejadian kedua, mereka dagang, tapi uh, habis itu pada waktu itu ya Satpol PP Ya, razia. Walaupun akhirnya Satpol PP-nya ngerti, tapi tetap aja. Yang mereka apresiasi kok makan 20 menit. Itu semua warung, Pak. Saya kemarin ngecek di Yogyakarta. Saya di Jogja, Pak, karena ya, vaksinasi di sini masih ditingkatkan. Hari ini kan vaksinasi massal sama Pak Luhut. Saya juga di sini untuk melihat lah. Itu sampai ya, ada warung, Pak. Warung makanan kaki lima. Itu nulis maksimal 20 menit. Jadi ya, sebenarnya warga tuh mau asalkan ngikutin, asalkan mereka tuh rezekinya ada. Karena banyak warga tuh nggak bisa swab, nggak bisa beli masker karena nggak ada uang. Jadi ya, kelak ini udah kebentur ekonomi sama kesehatan, kan harusnya nggak boleh. Jadi ya. saran sih Pak, untuk daerah yang vaksinasinya bagus, itu mulai Pak dipercaya untuk menurunkan PPKM ke level 3 atau 2. Contoh Jakarta, contoh Ya. Jakarta. Jakarta sudah nembus lebih dari 90%. Baik. Dosis 1. Kita nggak boleh euforia karena masih dosis 1. Cuman, Masih dosis satu, betul. masih dosis 1. Nggak perlu pakai syarat sertifikat. Penerbangan tetap pakai swab antigen atau PCR. Mm. Tapi patokannya itu bukan dari jumlah kasus COVID. Patokannya dari adalah bor sama angka kematian. Oke. Sama positivity rate. Nah, ini yang harus direvisi. Nah, semua daerah sekarang itu pakainya angka COVID. Jadi kalau angka COVID naik, level 4. Angka COVID turun, level 2. Itu nggak sinkron. Yang sinkron itu kalau bornya naik, angka Ya, kematian naik. Nah, itu level 4. Kalau misal bornya udah mulai menurun, kematian udah menurun, di daerah Jakarta misal, berarti dia level 2 atau level 3. Nah, daerah-daerah yang masih tinggi angka kematiannya, itu mau nggak mau level 4. Sehingga dikembalikan ke daerah, pemerintah daerah. Pusat baru daerah, Pak. Jadi masyarakat tuh berharap, aku sudah 90% loh, buat diturunin, dikasih kepercayaan level 2, Pak, paling nggak. Contoh. Tapi kalau daerah-daerah yang masih Jawa Bali misal, yang lingkupnya masih seperti susah untuk vaksinasinya, nah itu kan diawasin terus. Nah, mungkin masih level 3. Jadi kalau dibatalkan, tidak akan bisa, Pak. Pasti akan meroket lagi. Paling nggak tuh diturun-turunkan. Leveling itu walaupun kayak Bon Cabe udah bagus, Pak. 1414. Harusnya dari dulu, cuman kan ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, sama aware yang luar Jawa, Pak. ya, Jadi Jawanya diturunkan level 3, level 2. Ini kan Jawa, luar Jawa sudah mulai naik, tapi belum puncak. Itu mulai diperkuat. Jangan terjadi seperti di Pulau Jawa, yaitu dengan cara meningkatkan puskesmasnya. Obat dan PCR. PCR di Boyolali aja 6 hari, Pak, sama Kabupaten Tangerang. oke. Iya, Pak. Puskesmas di Kabupaten Tangerang itu masih 6 hari. Dan nakesnya pun karena apa? Karena kewalahan. Jadi kurang antigen, kurang orang, dan obatnya sampai habis. Ada yang nyampe obat, itu obat buat dahak, Pak, asetilcysteine, itu direkomend sama Kemenkes. Itu di beberapa daerah habis. Cuma ada paracetamol. Akhirnya warga tuh pusing kok, Pak. Isoman, nggak ada duit, obatnya nggak ada. Jadi mungkin Hmm. itu sih, Pak, PPKM diseimbangkan bukan dari angka positif toh, tapi positivity rate sama angka kematian dan bed occupation rate. Nah, ini kan yang udah bagus Jawa, Jakarta. Nah, Ya, tapi tetangganya mungkin belum. Ya udah dihormatin.
Sama yang penerbangan, Pak. Jadi penerbangan ini kan syaratnya banyak, orang. PCR. Itu harus Betul. di-print. Susah, Pak, kalau nggak nge-print nggak dipercaya. Terus habis itu, apa namanya, sertifikatnya di-print. Nah, ini kan bisa terjadi kontak. Mungkin salah satu Betul. saja, Pak. Jadi, PCR antigen atau vaksin. Ya wes, antara tiga itu kalau udah bawa, ya wes beres. Kalau nggak, ya nggak usah. Misal ada orang belum bisa divaksin. As long dia bawa antigen negatif, ya wes. Kayak gitu sih, Pak. Bali juga nomor 2 setahu saya sama Kepri. Yang heran Kepri kenceng loh, Pak, udah 60%. Iya, betul. Betul. Jadi artinya sepanjang PPKM ini dijalankan berdasarkan data empiris, berdasarkan data sains, semestinya itu bisa membantu kita menangani COVID-19 begitu ya, Dok ya? Betul, tapi nggak bisa dibiner sama rata dari Sabang Merauke, nggak bisa. Makanya kemarin kritikannya ke pemerintah pusat kan agak kenceng banget itu, karena Iya, dibinari. Semua disamain. Sebenarnya ada yang ngerasa kayak contoh Jawa Timur nih sekarang masih tinggi, Pak. Bed occupancy rate-nya masih tinggi. Sama Yogyakarta. Wajar betul. kalau Jogja itu lagi di-secure banget kan. Nah, tapi harapannya juga pemerintah daerah yang bergerak, kerjasama. Jadi pusat kan, kalau kemarin saya diskus sama Pak Luhut bilang, udah dikoordinasikan sama daerah. Nah, ini kan ada nggak ini ya, Pak, agak nggak kompak ya. Maksudnya ada Betul. agak jalan sendiri-sendiri. Jadi mungkin bisa dijadikan satu. Kalau misal warganya itu sudah berteriak, dicarikan solusi. Kalau bisa dibuka, buka dulu tapi level 2, 3. Mereka pasti akan percaya, Pak. Mereka tuh sudah tahu caranya kayak gimana. Jadi asalkan mereka dikasih kesempatan, mereka percaya. Soalnya saya melihat sendiri, Pak, di Jogja, di warung tuh sampai Universitas Sanata Dharma, ada warung tuh banyak, warung Chinese food, warteg, burjo gitu kan. Itu ditulisin maksimal 20 menit dan kalau di atas mereka bilang tolong ya kita sama-sama kerjasama. Itu sampai gitu, Pak, pedagangnya. Karena kalau nggak gitu nggak makan juga mereka. Jadi harapannya dikasih kepercayaan, Pak. Moga-moga 9 Agustus dikasih kepercayaan buat Jakarta dan daerah-daerah yang sudah bagus. Kalau yang belum Oke. ya wes belum, tapi dikasih kepercayaan aja sih, Pak. Kalau enggak, takutnya orang-orang ini nggak punya duit buat beli masker. Tuh. Jadi sudah menurut Dokter Tirta, teman-teman, bahwa kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan itu tumbuh selama 2 Tumbuh, tahun. tumbuh, Kemudian kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi juga tumbuh tumbuh. di masyarakat. Dan kemudian pengetahuan mengenai COVID-19 juga sudah mulai merata. Nah, Ya, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan dokter. apa, Pak? Kapan kita berhenti memakai masker 2 lapis? Pada waktu PPKM kapan? Karena katanya mulai terganggu dengan PPKM dengan masker 2 lapis ini. Jadi bagaimana menjelaskannya, dokter? Jadi buat teman-teman sih, kan semua bandinginnya sama Amerika sama Inggris ya. Dan Ya, Euro. Jadi teman-teman, Amerika dan Inggris itu satu, mereka vaskesnya itu negaranya nggak seluas kita dan vaskesnya itu merata. ya, Kedua, vaksinasinya udah mencapai lebih dari 60% dan dosisnya itu berlimpah. Ya iya, orang penduduknya mereka aja sama penduduk Jawa Tengah sama. sama. Untuk Ya, Amerika enggak ya, Inggris ya. Tapi kalau Amerika ya udah namanya negara adidaya, Pfizer aja dibuat ya di sana kan, ya udahlah ya. Jadi kalau benar. dari kita sendiri membandingkan dengan negara lain itu nggak apple to apple. Kita bandingkan sama Asia aja. Di Asia selain Cina paling tinggi itu masih Jepang 38%. Ya, Ya, jadi kita tuh masih senasib. Asia tuh masih senasib. Nah, buat kawan-kawan, kalau kalian itu pakai masker, sebenarnya masker 1 lapis, oke, 65%. Itu bermanfaat. Kalau ke tempatnya itu kayak contoh 20 orang, 50 orang, tempat kantor, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ke tempat kayak daftar STNK, daftar KTP, mau vaksin, vaksin kan itu tetap harus pindah-pindah tempat. Ke rumah sakit itu tetap 2 lapis. Karena tempat-tempat yang potensi rame ini, viral load-nya tinggi. Ibaratnya kalian itu mau datang ke Chernobyl, ke pusatnya Chernobyl, itu beda. Kalau kalian 100 km dari Chernobyl, apa 1 km dari Chernobyl, atau Fukushima, itu udah beda. Semakin dekat dengan pusat radiasi, semakin tinggi paparan yang kita terima. Sama kayak virus sistemnya. Itu, Pak. Sama, kalau dari terakhir pesan, Pak, ini teman-teman yang birokrasi, kita kan udah zaman digital, Pak. Tolong, ya, Pak, kalau yang vaksin-vaksin ini, mereka itu kasihan, ada yang harus surat domisili, fotokopi, ada yang betul. bansos harus pakai vaksinasi, tapi vaksinasinya belum. Jadi mungkin
syarat-syarat untuk mendapatkan bansos dan syarat-syarat untuk mendapatkan vaksinasi dari data itu diperbaiki sih Pak. Itu pesan dari teman-teman. Soalnya kasihan banget mereka harus riwa-riwi, KTP inilah. Lucu, di Jakarta kita vaksin nggak usah KTP apapun. Tapi kita pindah tuh ke daerah lain. Harus ada domisili. Akhirnya Pak, orang-orang tuh nekat jalur darat ke Jakarta, vaksinasi, pulang lagi. Nah, itu kecapean COVID, Pak. Baik. Jadi sepanjang ada orang belum divaksinasi, divaksinasi aja ya. Nah, Betul, Pak. Betul. Cuman syaratnya, ini Pak, ada dipermudah ya, Pak, pertanyaan ya. nih, dokter. Gimana, Pak? Soal warga negara asingnya, saya sebenarnya belum bisa menjawab juga. Ada Kenapa, warga Pak? negara asing yang juga ingin divaksinasi. Itu bagaimana kalau orang kedokteran melihatnya? Ya, Kalau mereka kalau ada di Indonesia. jadi sebenarnya kan gini, Pak. Kalau saya pribadi tidak mewakili organisasi ya. Kalau di luar negeri, kayak contoh di Inggris, kalau ada WNA datang, itu ditanya di bandara, have you been vaccinated or not, gitu kan. Kalau belum Iya. divaksin di tempat, mereka nanti dapat berkas digital, nanti keluar scan. Serapi itu mereka. Nah, di Indonesia, dosis buat warga negara Indonesia aja terbatas, Pak. Oke. Saran saya, WNA itu boleh divaksin, tapi koordinasi juga Pak sama dubesnya. Oke, dengan kedutaan besar mereka Iya sendiri Pak, ya. dengan kedutaan. Kayak contoh tadi saya habis edukasi dengan KBRI Oman. KBRI Oman, Muscat. Di itu mereka cerita, mereka itu juga dapat vaksin, menyediakan sendiri untuk warga Indonesia dan vaksinasinya nanti di KBRI. Ya. Itu Indonesia itu, di KBRI. Saya masih ingat tuh. Tadi soalnya 4 jam lalu, dubesnya bilang, dokter saya juga nyediain vaksin soalnya buat tenaga yang kerja di Oman. Nah, kalau ada WNA di Indonesia mau vaksin, ya biarkan dubesnya aja yang nyediain atau konsulat jenderal yang komjen-komjennya. Soalnya kalau dosis kita buat warga negara kita aja masih terbatas kan, harus bertahap. Jadi mending kalau saya pribadi sih Pak, vaksinasi ini mending diprioritaskan untuk warga negara Indonesia dulu. Indonesia. Terutama Ya daerah memang ada himbauan dari pemerintah agar semua kedutaan besar Republik Indonesia melindungi warganya dengan jalan bertanya apakah mereka sudah divaksin. betul. Dan kedutaan KBRI yang bekerja untuk mencoba mencarikan vaksin. Mestinya Ya, di Indonesia begitu juga ya. Ya, Kedutaan Indonesia besar gitu, Pak. mereka. Soalnya tadi gitu, dubesnya bilang, jadi mereka mendata, kan imigrasi ada, mereka mendata tenaga kerja atau orang Indonesia di Oman tuh berapa, mereka dipanggil satu-satu. Kan ada tuh database, mereka dipanggil satu-satu, vaksin di KBRI. Ditanya, udah belum, kapan pulang. Itu bagus, Pak. Makanya kan, kenapa nggak yang di KBRI diterapkan di sini? Kalau di sini tuh, orang, Pak, sudah download Peduli Lindungi. Ini teman saya nih, Peduli Lindungi udah download. Ngadu soalnya di WA saya. Dia udah download Peduli Lindungi, vaksin dosis 1 sudah. Nah, sertifikatnya nggak keluar. Ternyata dia komplain, disuruh vaksin ngulang, Pak. Nah, masa vaksinnya 3 kali? Nah, ini kan sebenarnya prosedur di Indonesia itu bukan lagi dosis, bukan lagi vaksinator, bukan lagi orang. Mereka udah mau, tapi lebih ke teknis. Kayak contoh sertifikat nggak keluar, NIK kedouble, harus pakai surat domisili. Itu aja sih, Pak, kalau yang perlu di-maintain. Dokter, pertanyaan terakhir. Apa, Pak? Ini antusiasme masyarakat untuk ikut menjalankan, membantu pemerintah dalam vaksinasi. Misalnya ada Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, dan yang lain-lain. Terus kemarin saya lihat BTS Army. Bagaimana dokter melihat antusiasme dari publik atau komunitas membantu vaksinasi ini? Kita teruskan atau bagaimana? Teruskan, Pak. Jadi kemarin, Pak, alumni saya keagama itu ngadain tuh di JKI. Tapi yang saya heran tuh si Army, BTS Army itu buat di JCC sama Polda Metro. Wah, salut itu. Nah, jadi kalau dari saya sendiri sih, Pak, antusias warga, sekali lagi, antusias warga di per Agustus ini itu tinggi banget, Pak. Bukti tingginya nggak hanya di Jawa. Justru antusiasme ini lebih tinggi di luar Jawa, Pak. Lebih tinggi di luar Jawa. Di Sumatera Utara, NTT, Sumatera Barat, Lampung, itu antusiasmenya tinggi. Cuman dosisnya yang terbatas. Jadi kalau antusiasme warga itu tinggi. Sekarang tinggal pemerintah pusat lewat Pak Fajrul, kita nakes titip pesan, vaksinnya harus cepat nyampe mereka. Urusan warga, pasti tiap hari akan ada yang pengen vaksin. Kalau sudah 80%, baru apa-apa harus sertifikat, nggak apa-apa. Asalkan sudah 80, kalau belum, jangan. Jadi luar Jawa tuh semua mau. Sampai yang di Papua nih, Pak. Ada, Pak, 6 pasien saya dari Jayapura. Itu tanya,
Dok, dapat vaksin di Papua caranya gimana sih, Dok? Dia lagi isoman, istrinya COVID soalnya. Jadi dia terpapar, tapi dia nggak, ternyata negatif. Tracing kan, Pak. Jadi antusiasme nggak usah diragukan, Pak. Lebih banyak yang pengen divaksin daripada yang percaya hoax. Lebih banyak. Tapi memang lebih diperbaiki. Sama PPKM ya, Pak. Tolong, Pak. Teman-teman, Pak, udah Oke, mulai baik. nggak kuat, Pak. Oke, baik. Ini himbauan dari Dokter Tirta, menarik. Kita akan menyampaikan dan kita juga meyakini bahwa Kementerian Kesehatan di bawah Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin, kemudian juga KPCPEN di bawah Pak Erlangga Hartanto dan juga Pak Erick Thohir ini berupaya untuk menyesuaikan antusiasme warga terhadap vaksinasi dengan segala kemampuan pemerintah. Termasuk juga Menteri Luar Negeri kita nih, Ibu Retno Marsudi, mati-matian dengan diplomasi vaksinnya, mencari vaksin ke seluruh dunia dengan segala daya upaya. Nah, terima kasih banyak Dokter Tirta atas semua informasi yang disampaikan. Juga terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sekarang sudah sangat antusias untuk divaksinasi. Insya Allah, akhir tahun ini keinginan Presiden Joko Widodo, herd immunity bisa tercapai. Dokter Tirta yakin kita ini bisa mencapai herd immunity? Yakin, Pak. Akhir tahun ini? Harus bisa, Pak, bukan yakin. Harus bisa. Harus bisa ya? Harus bisa tahun ini. Gimana caranya harus bisa. Karena dengan jalan itu kita bisa membuat PPKM bisa makin landai ya. 4, 3, 2, 1. Betul. Betul. Tapi tetap terus berjaga-jaga ya, Dokter Tirta. Karena tidak akan hilang kan? Nggak akan hilang. Jadi selama belum 80%, Pak, kita jangan euforia dulu. Paling nggak kalau mau kayak Amerika dan Inggris, kita juga vaksinasinya harus ngebut mereka. Gitu. Betul. Tapi dan Amerika dan Inggris makin naik ini, Dokter. Tapi dicatat, Pak, mereka memang naik. Tapi kita lihat angka kematiannya. Jadi ingat, yang kita harus perhatikan buat teman-teman pemerintah daerah dan pemerintah pusat, jangan takut kalau tracing banyak, kasus naik. Karena itu pasti terjadi. Kita tuh negara dengan penduduk salah satu yang terbanyak di dunia. Jadi kalau kasus kita tinggi, itu sudah sewajarnya. Karena pasti penduduknya banyak, selaras. Jadi kalau misalkan penduduk tinggi, ya kasus pasti naik. Cuman jangan panik karena kasus naiknya. Kita lihat kasus naik ini memenuhi rumah sakit apa enggak. Kasus ini meningkatkan kematian apa enggak. Kalau ternyata kematiannya tinggi dan bornya tinggi, waduh berarti ini gejalanya sedang berat. Tapi kalau kasusnya naik, sementara angka kematiannya bisa ditekan, berarti dia dominasi gejala ringan ini. Berarti vaksinasinya efektif. Nah, yang di Inggris, dia naik, habis euro naik. Tapi dia angka kematiannya ditekan, Pak. Jadi naik gini, tapi kematiannya di bawah. Berarti jelas, oh ternyata ini AstraZeneca efektif. Itulah alasan kemarin Profesor Sarah Gilbert di F1. Jadi tontonan terbesar kemarin bukan Euro, F1, 358.000 itu di plus. Karena naik kasusnya, tapi bornya turun dan ini tetap stabil angka kematiannya. Berarti ada impact vaksinasi ini berhasil. Berarti melindungi dari kematian. Nah, jadi buat pemerintah nggak usah takut kalau angka naik. Berarti tracingnya bagus. Tapi yang kita tekan, bornya harus kita tekan, angka kematiannya kita tekan. Semakin angka kematian dikit, semakin bornya tuh kosong, berarti kita bisa mengontrol gejala berat pada COVID. Itulah artinya kita sudah mencapai level herd immunity. Itu Pak caranya. Baik, ya saya sudah melihat juga ada data statistik di mana kenaikan itu korelasinya positif, ada kenaikan, tapi karena ada vaksinasi, maka angka kematian pun menjadi berkurang. Betul ya? Jadi memang data sains itu adalah data yang harus kita percaya. Kemudian para ahli seperti Dokter Tirta dan semua tenaga kesehatan itu yang harus kita percaya. Jangan percaya kepada yang bukan ahlinya. Kan seperti itu. Itu yang terpenting. Dokter Tirta, terima kasih atas kesempatannya memberikan penjelasan kepada kami semua masyarakat dengan bahasa yang sangat sederhana. Itulah kekuatan dari Dokter Tirta. Tidak pakai bahasa yang sulit dan bisa kita pahami semua. Oke, tetap sehat dokter dan kita semua mudah-mudahan bisa bersama melewati pandemi COVID-19 ini. Jangan takut divaksinasi. Tadi ada kata sakti dari Dokter Tirta. Vaksin yang baik adalah vaksin yang tersedia. Jadi gunakan semuanya. Terima kasih dokter. Selamat sore. Terima kasih buat semua. Yuk.